Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa menikmati indahnya dunia ini. Dan sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berselawatlah kita kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah membasahi lidah kita, lisan kita dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir perjalanan hidup kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada satu manusia yang nantinya memberikan kita syafaat dan pertolongan ketika di hari kiamat. Tidak lain dan tidak bukan, manusia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW ada 3 yang perlu kita kerjakan. Yang pertama, ketika kita mendengarkan namanya, maka wajib bagi kita membalasnya dengan salawat dan salam. Yang kedua, senantiasa mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW. Ketiga, cinta dan sayang dengan orang-orang yang mencintai Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita adalah orang yang senantiasa melaksanakan 3 hal tersebut, dan mudah-mudahan juga lah kita adalah manusia yang nantinya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di muka bumi ini yang sia-sia. Karena apa? Semuanya pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal kebaikan kita dan juga sekecil apapun amal keburukan kita, pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan amal kebaikan kita. Sekecil apapun kebaikan kita di dunia ini, tetap pasti akan kita pertanggungjawabkan, dan Allah akan memberikan ganjaran setiap apa yang kita kerjakan, baik itu kebaikan maupun keburukan. Sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 golongan manusia yang dirindukan surga. Sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga tidak lain dan tidak bukan tanpa sebab, melainkan Allah menciptakan surga diciptakan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah, jalan satu-satunya menuju surga tidak bisa kita dari barat, tidak bisa dari utara. Jalan satu-satunya menuju surga tidak bisa dari selatan. Jalan satu-satunya menuju surga tidak lain dan tidak bukan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Surga akan merindukan ke-5 golongan tersebut. Mudah-mudahan sahabat-sahabat pilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ada salah satu di dalam 5 golongan tersebut. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk. Al-Quran ini adalah pedoman. Dan Al-Quran ini adalah sebenar-benarnya petunjuk serta sebenar-benarnya pedoman
bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang berakal. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada seseorang yang senantiasa belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, setelah itu dia ajarkan Al-Quran tersebut kepada yang lain, dia amalkan Al-Quran tersebut, maka yakin dan percayalah, ketika kita senantiasa cinta kepada Al-Quran, maka surga akan merindukan kita. Itulah yang pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi dia pahami makna dan makna, dia amalkan Al-Quran kepada orang lain, dia ajarkan Al-Quran kepada orang lain, maka orang tersebut akan dirindukan oleh surga. Yang kedua, sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan orang-orang yang akan dirindukan oleh surga yang kedua adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga ucapannya, menjaga omongannya. Dia tidak mencaci, dia tidak memaki, dia tidak menghina orang, mungkin dia tidak gibah. Dia mampu menjaga lisannya, dia pergunakan lisannya hanya untuk menyampaikan hal-hal yang baik saja. Dia sampaikan hak yang hak, dia sampaikan yang batil. Ketika ada seorang manusia yang senantiasa menjaga lisannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakin dan percayalah, orang tersebut akan menjadi golongan orang-orang yang dirindukan surga, menjaga lisannya. Sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita orang yang senantiasa menjaga lisan kita. Lebih mudah menjaga harta, uang yang banyak, lebih mudah kita menjaga harta dan uang dibandingkan kita menjaga lisan. Sebab apa? Sebab lisan kita terlalu ringan dibandingkan harta kita. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan orang-orang yang dirindukan Allah yang ketiga adalah orang yang senantiasa berpuasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib di bulan suci Ramadan. Sebab apa? Kenapa orang yang berpuasa menjadi golongan orang-orang yang dirindukan surga? Karena berpuasa itu adalah tarbiyah. Puasa itu adalah tarbiyah, pendidikan untuk diri sendiri. Untuk apa? Untuk menahan segala sesuatunya. Yang paling terpenting adalah hawa nafsu di dalam dirinya. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang senantiasa bersedekah, orang yang senantiasa mensisihkan hartanya, orang yang senantiasa mensisihkan uangnya, emas intan permatanya untuk kepentingan dan keperluan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sisihkan hartanya, dia sisakan uangnya, dia sisakan kekayaannya hanya untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Dia tolong fakir miskin, dia tolong kaum duafa, dia membantu pembangunan masjid, dia membantu sekolah-sekolah agama dengan uangnya, dia membantu pembangunan rumah tahfiz, dia membantu umat-umat, yang membantu manusia-manusia yang membutuhkan. Dia senantiasa membelanjakan harta untuk keperluan dan kepentingan agama Allah. Ketika ada manusia yang senantiasa bersedekah lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan menjadi golongan orang-orang yang dirindukan surga. Mudah-mudahan kita termaksud insan yang senantiasa bersedekah. Sedekah yang baik itu adalah sedekah yang ikhlas, yang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita lihat besar dan kecilnya, tapi lihat bagaimana keikhlasan hati. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, golongan orang-orang yang dirindukan surga yang terakhir adalah orang yang baik. Orang yang baik yang senantiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik.
paling baik di antara kami? Apakah kami yang senantiasa haji berulang kali? Apakah kami yang senantiasa sholat tahajud di tiap malamnya? Apakah kami yang senantiasa sholat duha di setiap paginya? Apakah kami yang memiliki pangkat jabatan yang tinggi? Apakah kami yang memiliki harta yang banyak? Apa kata Rasulullah? Tidak. Orang yang paling baik adalah orang yang bisa bermanfaat buat orang lainnya. Orang yang paling baik adalah orang yang bisa bermanfaat buat orang lainnya. Untuk apa kita memiliki harta yang banyak? Tapi dengan harta yang banyak ini tidak kita pergunakan harta kita, tidak kita pergunakan emas, intan, perak, uang kita untuk membantu orang lain. Kita kaya, bagaimana dengan tetangga-tetangga kita? Kita bisa makan enak, kita bisa tidur nyenyak, bagaimana dengan tetangga-tetangga kita? Bagaimana dengan fakir miskin? Bagaimana dengan kaum bawah? Kita berilmu, bagaimana dengan generasi-generasi kita? Apakah kita sudah mengajarkan ilmu kita kepada mereka? Atau ilmu kita hanya untuk diri kita? Sudahkah kita menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain? Sudahkah ilmu kita bermanfaat buat orang lain? Maka sesungguhnya sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak merenung, sejenak kita berintrospeksi diri. Bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain? Atau selama ini kita malah menyakiti orang lain? Selama ini kita malah menghardik, mencaci mereka, memaki mereka, sehingga mereka terluka dengan tingkah laku kita. Bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Sudahkah kita bermanfaat atau kita malah merugikan orang lain? Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi manusia, ketika kita menjadi insan yang benar-benar bermanfaat buat orang lain, maka yakin dan percayalah kita akan menjadi manusia yang dirindukan oleh surga. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 golongan orang-orang yang nantinya akan dirindukan oleh surga. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini menjadi iktibar buat kita, menjadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran kepada yang lain. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita. Mudah-mudahan juga kita senantiasa berpuasa. Mudah-mudahan juga kita senantiasa menjadi orang yang bersedekah. Mudah-mudahan juga kita senantiasa menjadi orang yang baik, yaitu orang yang bermanfaat buat orang lain. Ketika kita menjalankan kelima ini, mudah-mudahan kita lah menjadi insan yang dirindukan oleh surga. Sahabat-sahabat kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai motivasi, sebagai pembelajaran, sebagai pemawas diri kita. Mudah-mudahan ini untuk merubah diri kita, mudah-mudahan ini untuk muhasabah diri kita. Bila bisabilillah wa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi